namun di balik keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Bali cukup sukses dalam penanganan stunting. Hasil studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 menunjukkan prevalensi balita stunted di Provinsi Bali hanya sebesar 10,9%, sedangkan prevalensi balita wasted hanya sebesar 3,0%. Capaian ini merupakan yang terendah secara nasional sehingga menempatkan Bali sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan kategori baik dalam penanganan stunting. Statisi ahli media Lin Purwati, kategori ini hanya diberikan pada wilayah dengan prevalensi stunted kurang dari 20% dan prevalensi wasted kurang dari 5%. Bahkan pada saat yang sama masih terdapat 27 provinsi dengan kategori kronis akut dengan prevalensi stunted di atas 20% dan prevalensi wasted di atas 5%. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang cukup membanggakan. Bukan itu saja, Bali ternyata juga sangat baik dalam mengatur sistem ketahanan pangan. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pada tahun 2021, capaian IKP Bali menduduki peringkat teratas secara nasional dengan nilai capaian IKP sebesar 83,82 atau masuk dalam kategori wilayah sangat tahan pangan. Yang menarik, capaian IKP ini bahkan berhasil melampaui capaian IKP provinsi yang notabene merupakan lumbung pangan nasional seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. IKP merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur ketahanan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkualitas bagi masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik dari jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan regional dihitung secara terpisah antara kabupaten dan kota. Bali Pos melaporkan.